Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca tafsir Muyassar surat Ali Imran ayat yang ke 137. Ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukazzibin. Hadza bayanun lin-nasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. Sepakat itu ya. Ayat 137 sampai 141. Qala fi tafsir, dalam tafsirnya dikatakan yukhatibullah, ayat 137, yukhatibullahu, Allah Subhanahu wa taala berbicara al-mu'minin, kepada orang-orang mukmin, lamma usibu, ketika mereka mengalami kekalahan. Usibu apa? Mengalami kalah, ketika mereka kalah fi yaumi Uhudin atau yauma Uhudin, pada perang Uhud. Ta'ziyatan lahum, sebagai hiburan bagi mereka. Allah berbicara kepada orang-orang mukmin, ya, ketika mereka kalah di perang Uhud. Pembicaraan Allah ini sebagai hiburan bagi mereka, takziah. Bi anahu, bahwa qad madhat, telah berlalu, min qablikum, dari sebelum kalian, umamun, banyak umat. Telah berlalu dari sebelum kalian banyak umat. Ubtuliya, diuji, al-mu'minuna minhum, orang-orang beriman dari mereka, biqitalil kafirin, melalui ya peperangan orang-orang kafir. Fakanat, jadi syariat perang itu bukan hanya di dalam syariatnya Muhammad SAW saja, ya, tapi umat-umat terdahulu mereka juga ya menerima syariat perang. Ya. Mereka diperangi oleh orang-orang kafir. Biqitalil kafirin, mereka diperangi oleh orang-orang kafir. Fakanatil aqibatu, ternyata al-aqibatu, nasib baik, lahum, berpihak pada orang-orang mukmin. Ya, jadi ini Allah Subhanahu wa taala bertakziah, menghibur orang-orang mukmin yang kalah dalam perang Uhud. Ya. Orang-orang mukmin sebelum kalian mereka juga diuji, diperangi oleh orang-orang kafir, tapi nasib baik pada akhirnya berpihak kepada siapa? Orang-orang mukmin. Fasiru, maka berjalanlah kalian fil ard, di muka bumi, mu'tabirin, mengambil ibrah, mengambil pelajaran, bima ala ilaihi, mengambil pelajaran dari
ma'ala ilaihi, akibat amru ulaikal mukadzibin, akibat dari sikap mereka orang-orang yang al-mukadzibin, mendustakan billahi wa rusulihi, Allah dan Rasulnya. Maka berjalanlah kalian di muka bumi, dalam keadaan mengambil ibrah, mengambil pelajaran atas atau dari akibat sikap mereka para orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hadzal Qur'an, Al-Quran ini bayanun, merupakan penjelasan, wa irsyadun, dan bimbingan, ila tariqil haq, menuju jalan kebenaran. Al-Quran ini adalah penjelasan dan bimbingan menuju jalan kebenaran. Hadza bayanun linnas wa hudan wa mau'izatun wa tadhkirun, dan nasihat, peringatan, takhsya'u, yang akan membuat khusyuk, lahu, kepadanya, qulubul muttaqin, hati orang-orang yang bertakwa, yang akan membuat khusyuk, patuh, tunduk kepada Al-Quran, hati orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Lil muttaqin wa humul ladina, mereka adalah orang-orang yang yakhshawnallah, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Wa khussu bidzalik, secara khusus orang-orang yang bertakwa disebut dalam ayat ini. Padahal Al-Quran itu adalah bimbingan dan petunjuk bagi seluruh manusia, tapi secara khusus disebut orang-orang bertakwa dalam ayat ini. Li'anahum, karena merekalah, humul muntafiq, karena merekalah orang-orang yang bisa mengambil manfaat bihi, dari Al-Quran, duna ghairihim, bukan selain mereka. Mereka lah orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran, bukan selain mereka. Makanya disebut secara khusus orang-orang bertakwa di dalam ayat ini. Padahal Al-Quran itu adalah petunjuk bagi seluruh manusia, Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia. Tapi kenapa disebut secara khusus orang-orang bertakwa saja, petunjuk bagi orang bertakwa? Karena orang bertakwa mereka yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Wala tahinu wala tahzanu wala tad'ufu, dan jangan kalian melemah, ayat 139. Jangan kalian melemah, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, an qitali aduwikum, jangan kalian melemah dari memerangi musuh-musuh kalian, jangan kendor kalian memerangi musuh-musuh kalian. Wala tahzanu, dan jangan kalian berduka, lima asabakum, atas kekalahan kalian, fi Uhudin, dalam perang Uhud. Jangan kalian berduka atas kekalahan kalian dalam perang Uhud. Wa antumul ghalibun, sementara kalian adalah orang-orang yang menang. Kalian adalah orang-orang yang kedudukannya lebih tinggi, lebih mulia. Wal aqibatu lakum, dan nasib baik, akhir kebaikan itu adalah untuk kalian, adalah milik kalian. Kapan? In kuntum musaddiqin, jika kalian benar-benar yakin billahi wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya. Muttabi'ina syar'ahu, jika kalian benar-benar mengikuti syariatnya. Akhir kebaikan itu dan kemenangan itu bagi orang-orang mukmin selama mereka benar-benar yakin, jujur kepada Allah dan Rasulnya, dan mengikuti syariatnya. Ini larangan, larangan dari kendor dalam memerangi orang-orang kafir. Memerangi orang-orang kafir itu dengan hujjah, terkadang dengan, tidak mesti dengan sinan, tidak mesti dengan senjata. Memerangi orang kafir itu bisa dengan hujjah, dengan bayan, dengan ilmu, dan dengan apa? Senjata. Itu memerangi orang kafir. Jihadul a'da, memerangi musuh itu dengan dua itu. Terkadang dengan senjata, terkadang dengan apa? Senjata perang, terkadang dengan ilmu, dengan hujjah, dengan dakwah, dengan ilmu.
Kalian tidak boleh kendor memerangi mereka. Dan kalian tidak boleh berduka kalau mengalami kekalahan. Ya, ketika mengalami kekalahan tidak boleh berduka. Ya. Iyamsaskum in asabatkum ayuhal mu'minun, apabila menimpa kalian, asabatkum, apabila menimpa kalian ayuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin. Apa yang menimpa kalian? Jarahun, luka-luka, au qatlun, atau kematian. Fi ghazwati Uhudin, pada perang Uhud. Fa'azimtum lidzalik, sehingga kalian berduka sebab itu. Kalian berduka sehingga kalian berduka sebab itu. Faqad asabal musyrikin, maka sungguh telah menimpa orang-orang musyrik juga jarahun wa qatlun, ya, luka-luka dan apa? Kematian. Mithlu dzalik, sama dengan yang menimpa kalian. Fi ghazwati Badrin, pada perang apa? Pada perang Badr. Fi ghazwati Badrin, pada perang Badr. Ya. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian ya ditimpa luka dan kematian sehingga kalian berduka di perang Uhud, sehingga kalian berduka, maka ketahuilah bahwa orang-orang musyrik mereka juga ditimpa luka-luka dan kematian pada perang apa? Pada perang Badr. Sama seperti kalian. Wa tilkal ayamu, dan yang namanya peperangan itu dan kemenangan, yusarrifuhallahu, Allah pergilirkan, bainan nas, di antara manusia. Kemenangan dan kekalahan itu Allah pergilirkan di antara manusia. Nasrun maratan, sesekali menang, wa hazimatun ukhra, di kali yang lain kalah. Hazimah, kalah. Ya, menang sesekali, kalah sekali yang lain. Lima fi dzalika minal hikmati. Ya. Karena ada hikmah di dalam semua itu. Ada hikmah di dalam semua itu. Kenapa ada kalah, ada menang? Apa hikmahnya? Ini dia. Hatta yadhhara, agar ketahuan ma'alimahullahu fil azal, agar ketahuan, agar terbukti, ya, yadhhara hatta yadhhara, agar terbukti ma'alimahullahu fil azal, ketahuan dan terbukti apa yang telah diketahui oleh Allah di masa terdahulu, di masa azali. Ya, agar terbukti dan ketahuan apa yang telah Allah ketahui di masa azali. Liyumayyizallahu al-mu'min as-shadiq. Alasan yang lain, hikmah yang lainnya, tadi hikmah pertama, agar terbukti dan ketahuan apa yang telah Allah ketahui di masa azali dalam takdirnya. Yang kedua, agar Allah yumaziz, apa? Allah membedakan, memisahkan al-mu'min as-shadiq, orang beriman yang jujur keimanannya, min ghairihi, dari yang tidak jujur imannya. Ya, dengan peperangan ada kalah, ada menang. Ya, maka di antara hikmahnya Allah memisahkan antara orang yang imannya jujur dengan orang yang apa? Imannya tidak jujur. Wa yukrima aqwaman minkum syahadah. Hikmah yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala dengan peperangan, dengan kekalahan dan kemenangan itu Allah memuliakan sejumlah orang di antara kalian bisyahadati, dengan meraih syahadah. Apa syahadah? Mati syahid. Ya, Allah memuliakan sebagian dari kalian dengan mati syahid. Ya, kalau menang terus ada yang mati syahid enggak? Ya, ada menang, ada kalah, supaya ada yang mati syahid, dimuliakan oleh Allah dengan syahadah. Ya. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala la yuhibbu, tidak menyukai alladzina zalamu anfusahum, orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Gimana mereka menzalimi diri sendiri? Dalam konteks peperangan itu gimana? Dalam konteks peperangan, orang yang menzalimi dirinya sendiri itu yang seperti apa? Wa qa'adu 'anil qitali fisabilih. Orang mereka adalah orang-orang yang qa'adu 'anil qital, absen dari perang fisabilih, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang absen dari peperang, dari jihad fisabilillah,
itu namanya orang yang apa? Menzalimi dirinya sendiri. Paham? Iya, dalam peperangan orang yang zalim terhadap dirinya sendiri adalah orang yang absen dari ikut berjihad fi sabilillah. Nah, ini tiga hikmah yang Allah sebutkan dalam ayat 140. Yang pertama apa? Agar Allah membuktikan apa yang telah tercatat dalam takdir Allah di masa azali. Ya, si fulan syahid, si fulan menang, si fulan kalah, si fulan terluka. Ini kan sudah tercatat semuanya dalam takdir ya. Dengan adanya peperangan kalah menang, terbuktilah apa yang sudah ada dalam takdir itu. Yang kedua, hikmah yang kedua supaya Allah bedakan, pisahkan mana orang mukmin yang jujur imannya dengan yang tidak jujur dengan peperangan itu. Ya, dengan kalah dan menang itu. Yang ketiga, hikmah yang ketiga Pak, Allah berikan syahadah kepada sebagian orang-orang beriman. Allah muliakan sebagian orang beriman dengan apa? Dengan syahadah, dengan mati syahid. Ya. Yang keempat, hikmah yang keempat, ayat 141. Waliyumahhisallahu alladhina amanu. Wa hadhil hazimatu, dan kekalahan ini, hadhil hazimatu, kekalahan ini alati waqa'at fi Uhudin, yang terjadi di perang Uhud, kanat, adalah sebagai ikhtibaran, sebagai ujian, wa tasfiyatan, sebagai tasfiyah, sebagai saringan, sebagai penyaring, saringan lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, takhlisan lahum, ya, menyaring mereka, memurnikan mereka, menyaring mereka minal munafiqin, menyaring orang-orang mukmin dari orang-orang munafik. Ini hikmah yang keempat. Ya, dalam peperangan kenapa umat Islam kadang kalah, kadang menang, itu ada hikmah. Di antaranya apa yang keempat? Ya, sebagai apa? Tasfiyah, sebagai saringan bagi orang-orang mukmin, menyaring orang-orang mukmin dari orang-orang munafik, menyaring orang-orang mukmin dari orang-orang munafik. Ya. Kalau ada kalah ada menang, tersaringlah mana yang mukmin, mana yang munafik. Yang kelima, hikmah yang kelima, wa yamhaqal kafirin. Wahalakan lil kafirin. Kekalahan ataupun kemenangan dalam perang itu hikmah, diantaranya hikmahnya adalah apa? Halakan lil kafirin, kebinasaan bagi orang-orang kafir, ya, dan kebinasaan bagi orang-orang kafir. Ya. Ada berapa hikmah yang disebutkan? 5 hikmah. Ya, 5 hikmah. Ayo, 4 apa 5? Nah, 140 berapa hikmah? Ayat 140? 3. Ayat 141? 2 hikmah. Jadi totalnya berapa? 5 hikmah. Allah sebutkan, ya, kalah menang dalam perang itu ada 5 hikmah yang Allah sebutkan dalam 140 dan 141. Ayat sebelumnya 139 larangan, ya, orang-orang beriman untuk apa? Kendor dan berduka karena kalah dalam perang. Ya, larangan atas orang-orang beriman kendor dan berduka karena kalah berperang. Ya, tidak. Sekali kalah bukan berarti kendor. Ya, kemudian berduka. Ya, kemudian ya tidak melanjutkan, ya, memerangi musuh, tidak. Ya, tetapi harus tetap, ya, menjaga mentalitas, ya, menjaga semangat, moralitas, mentalitas dan motivasi dalam jihad itu harus selalu dijaga. Ya. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai ayat 141. Jadi tugasnya Akmal sampai ayat berapa? 141, ya. Tugasnya Akmal. Catat situ. Ya, wallahu musta'an. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam. Sallallahu ala Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan. Ya, diingat ya, hari Selasa sampai hari Sabtu, ya, libur pelajaran anak, ya, di tugasnya menerjemahkan tafsir. Ya, tugasnya menerjemahkan tafsir. Ya Allah.